Halo saudara, apa kabar? Senang sekali saya Permatasari harap dapat hadir menemani Anda dalam program Zona Inspirasi. Saudara, di tengah pandemi COVID-19 yang masih melanda, semua sektor usaha ikut terdampak termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah. Sebagai bank yang turut berperan dalam rangka pemulihan ekonomi nasional, Bank Jateng terus berkomitmen untuk pengembangan peran UMKM di daerah. Hal ini selaras dengan salah satu misi Bank Jateng, yakni mendukung pertumbuhan ekonomi regional dengan mengutamakan kegiatan retail banking. Lantas seperti apa perhatian khusus Bank Jateng dalam upaya memperkuat UMKM di masa pandemi? Kita akan bahas selama 30 menit ke depan hanya di Zona Inspirasi. Dan untuk membahasnya sudah hadir di studio narasumber saya, Direktur Utama Bank Jateng, Bapak Supriyatno. Halo, selamat siang Pak Supriyatno, apa kabar? Sehat. Sehat Pak. Jadi Pak Supriyatno ini lebih akrab kalau dipanggil Pak Nano, ya? Ya, oke. Beri permen Nano. Nano. Oke Pak, kalau kita berbicara mengenai pandemi COVID-19, kita nggak tahu nih selesainya akan sampai kapan gitu ya. Apalagi pandemi COVID-19 ini berdampak pada seluruh aspek, yaitu pendidikan, semua terutama adalah ekonomi. Lalu bagaimana kontribusi Bank Jateng ini dalam memulihkan ekonomi nasional? Terima kasih waktunya. Jadi pandemik ini itu bukan hanya sektor UMKM, tapi seluruh sektor usaha terkena. Itu pertama. Kedua, di sektor usaha yang terkena pertama adalah turunnya permintaan pasar. Jelas itu. Orang yang biasanya membutuhkan apa, kemudian sekarang dia hanya memikirkan kebutuhan yang sifatnya primer. Iya. Permintaan menurun, maka produksi pun menurun. Akhirnya supply menurun. Nah, sampai kapan? Yes. Biasanya UMKM hanya 3 bulan, 6 bulan itu sudah bagus. Nah, ada yang rontok, ada yang kemudian tidak ada sama sekali. Nah, yang ingin Bank Jateng sampaikan di sini adalah bagaimana kita mencoba yang masih mempunyai prospek usaha masa depan dan masih punya semangat dan bangun semangat mereka, itu kita bantu. Oke, lalu bagaimana potensi kredit bagi pelaku UMKM di Jawa Tengah itu? Nah, kebetulan pemerintah ada namanya program pemulihan ekonomi nasional. Pemerintah pun sadar bahwa UMKM ini kalaupun toh mereka minta kredit harus dengan bunga yang rendah, karena bebannya cukup tinggi. Makanya dengan pemulihan ekonomi nasional kita dibantu dan mendapat kepercayaan dari pemerintah sekitar 2 triliun untuk kita salurkan ke sektor-sektor produktif. Dan dengan berbunga rendah. Nah, ini kita salurkan. Caranya bagaimana? Ya, kita bekerja sama dengan cabang-cabang dan BPR termasuk ini. Bagaimana kita masuk langsung secara aktif, bukan hanya ke kota, tapi ke kecamatan, juga ke desa-desa. Oke. Lalu jenis kredit apa yang paling cocok untuk pelaku UMKM tersebut? Kredit yang paling diminati adalah kredit yang tidak ada angsurannya tentu saja. Pasti. Tapi kan tidak ada. Ya, pasti kalau kayak gini kita nggak mau mikirin angsuran aja. Tapi sebenarnya kita dapat ini, terus kita bisa salurkan, tapi angsuran kalau bisa nggak ada gitu. Yang penting apa? Pertama juga agunan kita tidak perlukan. Yang penting adalah cash flow-nya dan masih punya semangat dan punya prospek. Nah, makanya kita juga nanti akan bicara bagaimana kita dari A to Z di dalam melayani mereka itu. Ya jelas produk UMKM kreditnya kecil, menengah. Dari yang 5 juta kita layani sampai dengan yang 500 dan justru yang miliaran. Yang miliar juga dilayani. Oke, kalau menurut Bapak saat ini problematika yang dirasakan oleh pelaku UMKM itu pada masa pandemi ini apa saja sih? Dan solusinya apa dari Bank Jateng? Benar. Problematika bagaimana mereka mendapat akses pasar. Ya. Biasanya mereka sudah punya know-how, sudah punya pasar, sudah punya produksi, dan sudah punya skill untuk berproduksi, tapi sekarang boom. Nah, oleh karena itu maka channel-channel pemasaran kita ciptakan, termasuk di samping yang sifatnya konvensional juga melalui digital. Oke, apa itu? Apa itu? Marketplace. Produk-produk semacam ini, dan tidak hanya kuliner, ada semacam ini, ada batik, lurik, mereka mau memasarkan kemana? Pasar-pasar tradisional juga sudah. Iya, sudah down semuanya. Jadi akses pasar yang sifatnya digital, marketplace. Baik.
Bentuknya seperti apa marketplace ini? Boleh saya tahu? Nah, saya kira teman-teman juga yang di rumah juga sudah tahu marketplace itu bagaimana kita secara digital memasarkan dari langsung masuk rumah. Caranya kita juga menyediakan marketplace namanya Bimart. 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 Oke, ada singkatannya apa? Bimart itu Bima Mart. Oh, tokoh Bima wayang. itu tokoh wayang. Oh, baik. Itu sebagai ikon kita, Bima Mart. Termasuk bisnis to market. Nah, ini kita ciptakan. Jadi, yang jadi nasabah Bank Jateng khususnya ya, itu nanti akan secara langsung mendapat fasilitas marketplace. Oh, jadi kalau misalnya saya membuka tabungan atau menjadi nasabah dari Bank Jateng, saya mendapatkan fasilitas, mendapatkan marketplace Bimart itu sekaligus untuk memasarkan produk-produk saya. Ya. Oh. Dan bagi bank itu di samping fasilitas itu juga sebagai alat kontrol kita sejauh mana yang bersangkutan sudah mampu mengakses ke pasar. Oh, jadi bisa sebagai database dari Bank Jateng juga ya dong, Benar, untuk melihat benar. atau melihat pergerakan pelaku usaha di Jawa Tengah seperti apa, sudah sampai mana, bisa ke detect di situ. Iya. Oh, baik. Lalu apakah nanti, saya juga pengen menanyakan, Bimart ini apakah nanti juga bisa kami akses di luar Jawa Tengah atau tidak? Tapi kita akan bahas setelah satu ini, jangan kemana-mana, Zona Inspirasi akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami di Zona Inspirasi dan saya masih bersama dengan Direktur Utama Bank Jateng Bapak Supriyatno dan kita masih akan membahas mengenai peran UMKM daerah dalam pemulihan ekonomi nasional. Nah, di sini Bank Jateng sudah punya solusinya untuk pelaku UMKM itu sendiri, yaitu mengeluarkan program yang namanya Bimart atau Bima Market, Business to Market. Karena kita tahu di era pandemi seperti ini kita tidak bisa bertemu langsung, tidak bisa membeli langsung datang ke daerahnya. Ini difasilitasi dengan adanya Bimart itu sendiri. Bimart ini bentuknya adalah marketplace di mana pelaku UMKM ini bisa menaruh produk-produknya di dalam marketplace itu sendiri dan disalurkan ke para pembelinya di luar sana. Oke, yang jadi pertanyaan saya adalah apa keuntungan atau fasilitas yang didapat oleh para pelaku UMKM yang menjadi member di Bimart itu? Ya, sebelum itu saya jelaskan bahwa kadang-kadang mungkin sebagian besar pelaku UMKM, saya tidak mengatakan itu menjadi belum tahu ya. Tapi yang lebih penting lagi bagaimana mengedukasi mereka untuk percaya bahwa pemasaran yang selama ini mereka lakukan secara konvensional berpindah ke marketplace itu sesuatu budaya baru. Iya. Kemudian kita, nah ini yang keuntungannya, kita lakukan pendampingan termasuk edukasi bagaimana mereka mengakses, bagaimana mereka mempackage, termasuk bagaimana menyusun kata-kata, kan lihat message pesan agar di marketplace itu foto-fotonya juga jelas. Fotonya juga bagus, packagingnya bagus. Nah, itu kita adakan edukasi dengan vokasi Oke. bagi nasabah atau yang mau jadi nasabah. Oh, jadi bagi nasabah Bank Jateng atau yang baru mau Yang jadi baru nasabahnya itu juga mendapatkan edukasi seperti itu. Oke. Ya, setelah kita yakini bahwa mereka bisa, termasuk penggunaan gadgetnya bagaimana, ya. Ini juga sesuatu yang baru. Biasanya terima uang cash, sekarang kok uangnya nggak ada. Ya, apalagi sekarang semua era digitalisasi, semua teknologi semakin berkembang. Jadi harus wawasannya juga dikeluarkan di situ. Ya. Oke. Sehingga cabang-cabang kita di seluruh Jawa Tengah berkewajiban juga untuk mendampingi mereka di 2G agar final goal-nya produknya masuk ke pasar tentu saja. Baik. Oh, berarti dibimbing langsung oleh Bank Jateng bagaimana cara untuk supaya barang-barang ini juga jadi bagus gitu ya, menarik, lebih menarik. Ya. Oke, dan ini dikelola. Jadi kalau misalnya nanti ada problem nih yang namanya digital, biasanya kan kita terima uang cash langsung terima nih. Tapi kalau tiba-tiba nanti ada problem di situ, apakah bisa langsung di-handle oleh Bank Jateng? Ya, end of the day kita harus itu. Nah, biasanya mereka kan, uang mereka kan esoknya juga untuk kulaan lagi. Iya. Nah, bagaimana kita melayani pagi jual, mereka dapat uangnya, sore bisa ambil paling tidak paginya. Ini juga sesuatu yang perlu kita siapkan.
Oke. Nah, juga di samping itu kita setiap 2 bulan bekerja sama dengan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah, kita adakan yang namanya pemasaran bersama secara virtual. Kemana sasarannya? Ke masyarakat luas yang bukan hanya Jawa Tengah saja. Sehingga ini bisa menarik teman-teman kita di luar Jawa Tengah. Oke. Untuk bisa masuk di marketplace. Wah, ini menarik nih. Jadi Bimart ini memang adalah solusi yang ditawarkan oleh Bank Jateng, yaitu adalah daerah Jawa Tengah. Tapi ternyata tidak hanya untuk pelaku UMKM Jawa Tengah saja. Iya. Di luar Jawa Tengah bisa juga menjadi member Bimart. Yap. Bisa juga. Dan barang-barang yang ada di Bimart ini semuanya juga bisa diakses oleh orang-orang di luar Jawa Tengah. Benar. Wah, ini menarik sekali. Ini bentuknya sudah ada di aplikasi, sudah bisa kita download. Sudah bisa di app, bisa di. Bisa di App Store dan juga Play Store sudah ada. Ya. Oh, asik dong ya. Nah, sehingga kita janjikan, teman-teman UMKM, memang pandemik ini pasarmu hilang secara tradisional. Iya. Tapi dari size, ini bisa mencakup seluruh Indonesia, bahkan mungkin. Iya, Nah, benar. ini suatu syaratnya mereka harus tetap semangat dengan budaya ini. Benar, apalagi nggak usah takut, semua dibimbing oleh Bank Jateng, mulai dari diberikan edukasi bagaimana produk yang akan ditawarkan itu menjadi lebih menarik sehingga orang yang melihat yang ingin membeli lebih tertarik lagi, gitu ya. Dan semuanya kalau ada masalah keuangan, masalah apa, tenang aja, semua dihandle oleh Bank Jateng, gitu ya. Oke, baiklah. Tapi kalau makna Bimart sendiri untuk Bank Jateng seperti apa? Kenapa? Makna dari Bimart sendiri untuk bagi Bank Jateng, bagaimana kita bisa melayani nasabah-nasabah kita dari A to Z, dari A sampai Z. Dari bangun tidur sudah ada gadget, sudah ada marketplace, tinggal produk, mereka memproduksi saja sebenarnya. Produksi ada, keuangan kita bantu, permodalannya, yang penting jujur. Ya. Kalau itu just that. Nah, hanya memang ini tidak mudah juga. Karena apa? Ini perlu sebuah penyadaran dari budaya-budaya baru. Biasanya pegang uang cash, sekarang tidak. Nah, satu hal di masa pandemik yang juga kesadarannya harus dibangun, uang cash kan juga nggak boleh. Kotor. Nah, kotor. Cashless semuanya. Cashless semuanya. Ya. Nah, budaya masuk ke dunia cashless adalah budaya yang menjadi kewajiban perbankan semua. Untuk agar cashless society bisa kita ciptakan. Oke, baiklah. Dengan adanya program Bimart ini yang sangat membantu, saya kira adalah ini akan sangat membantu pelaku UMKM agar lebih produknya bisa dibeli atau dipasarkan ke masyarakat luas. Apakah ada program lain yang ditawarkan oleh Bank Jateng? Kalau program lain jelas ada. Apa ini? Apa yang berbau digital yang memfasilitasi kita semua? Ya, kita sekarang juga sama-sama perbankan masuk ke dunia digital dengan QRIS, di mana orang berbelanja juga tinggal tapping saja. Ya, satu. Kedua, layanan kita juga harus digital banking oriented, jelas. Dan khususnya UMKM, kita juga sediakan juga, ini salah satu juga working space. Working space, oke. Working space. Jadi di cabang-cabang kita yang besar, kita sudah usahakan agar masyarakat yang belum melek digital, bisa ke sana, bisa duduk sana, belum berbank juga nggak apa-apa, menikmati kopi, ya. Kemudian dia bisa melakukan layanan melalui internet. Ini juga bagian dari upaya-upaya kita. Karena apa, Mbak? Nanti cabang-cabang kita mungkin 10 tahun atau mungkin kurang dari itu, mungkin juga tidak ada lagi seperti sebanyak ini. Karena layanannya adalah berdasarkan neobank, semuanya berdasarkan digital transformasinya. Nah, ini yang harus kita tantangan bagi kita. Tapi maka teman-teman UMKM, inilah waktunya sebetulnya saat yang tepat. Bunga murah, layanan prima, dan at all. Bersih semuanya, pokoknya aman gitu ya. Pokoknya tinggal semangat saja. Tinggal semangat aja dan produksinya juga semakin ditingkatkan harusnya gitu ya. Wah, ini asik sekali nih. Jadi bagi kita-kita nih selaku pelaku UMKM,
supaya kita turut membantu dalam pemulihan ekonomi, baiknya adalah bergabung menjadi member BIMART gitu ya. Karena memang kita bisa memasarkan produk kita lebih luas lagi jaringannya. Ini terlebih kalau sekarang mungkin orang-orang Jawa Tengah hanya sekitar Jawa Tengah, tidak hanya Jawa Tengah saja, tapi bisa diakses ke seluruh Indonesia. Dan jadi kalau misalnya saya di Jakarta, saya bisa menjadi member BIMART. Oh, kenapa tidak? Habis ini bisa sih. Bisa langsung saya pasarkan produk saya, apalagi nggak usah khawatir lagi, sudah ada edukasinya dari Bank Jateng juga, dan kalau ada masalah juga bisa di-handle oleh Bank Jateng. Baiklah, kita masih akan ulas lebih dalam lagi mengenai peran UMKM daerah terhadap pemulihan ekonomi bersama Pak Nano, tapi setelah saat ini Zona Inspirasi akan segera kembali. Oke, kembali lagi di Zona Inspirasi. Saya masih bersama dengan Direktur Utama Bank Jateng, Bapak Supriyatno, atau yang lebih akrab dengan Pak Nano di sini. Kita akan terus membahas mengenai peran UMKM daerah dalam pemulihan ekonomi nasional. Tadi Bank Jateng sudah menawarkan beberapa program, yaitu program BIMART yang berbasis marketplace, untuk di mana ini adalah wadah untuk pelaku usaha pelaku UMKM untuk memasarkan atau memasukkan produknya di marketplace tersebut. Lalu juga ada co-working space, itu adalah untuk pelatihan-pelatihan nantinya para pelaku UMKM juga ya. Nah, selain kalau ini kan kita berbicara mengenai usaha nih, sedangkan kalau ekonomi itu kan bermacam-macam. Kalau ekonomi pariwisata yang digalakkan oleh Bank Jateng itu apa? Ya, jadi juga Jawa Tengah dengan Pak Ganjar Pranowo sekarang sedang menggiatkan apa yang kita biasa sebut ekonomi kreatif. Ya, biasanya ekonomi kreatif ini juga sangat berdekatan dengan para pelaku UMKM. Jadi sekaligus kita mendekatkan kebutuhan mereka, sekaligus kita bagaimana kita bukan memperkenalkan, apalagi masa pandemi, kegiatan untuk mendukung sektor pariwisata. Iya. Memang kita sudah melakukan, saya kira, kerjasama dengan Kompas, dengan Borobudur Marathon. Nah, jangan salah, di event-event olahraga kita selalu mendukung UMKM, termasuk juga namanya Jelajah Borobudur. Itu untuk apa? Homestay juga kita biayai, bagaimana kita edukasi standar mereka agar juga standar yang bagus. Ini menjadi suatu upaya kita untuk menghidupkan UMKM, sekaligus ekonomi kreatif kita bisa. Oke. Wah, kalau bicara mengenai UMKM itu kan tidak hanya terbatas makanan, minuman, ini ada juga batik, lalu juga tadi gitar juga termasuk. Ini, jadi kadang-kadang kita juga saya juga ingin mengkoreksi produk-produk UMKM kita itu sudah luar biasa. Packagingnya juga bagus. Iya, bagus-bagus loh ini. Dari cookies, ada serai jahe, minuman, ya kuliner, bakpia, dan packagingnya bagus-bagus. Iya. Nah, ini hasil didikan kita bagaimana mengedukasi mereka. Packaging sangat penting. Kemudian dari sisi produknya juga ada kopi, termasuk juga lurik batik. Oke, termasuk gitar. Termasuk gitar juga pelaku UMKM ya, ini di sana ya? Oke, Pak, tapi respon pelaku UMKM di Jawa Tengah sendiri seperti apa dengan ada program-program dari Bank Jateng ini? Ini pertanyaan bagus. Respons itu tergantung bagaimana kita memasyarakatkan tentang apa manfaat dari semua yang sudah kita lakukan ini. Oke. Nah, oleh karena itu edukasi, eksekusi. Jadi edukasi, wawasannya sudah dimasukin, jangan sampai ditambung aja, tapi harus dieksekusi. Oke, targetnya seperti apa? Targetnya kita tidak menunggu, kita bisa paling tidak UMKM tumbuh kembali. Ukurannya bagaimana? Kalau mereka kegiatan termasuk di marketplace sudah bagus, juga kegiatan-kegiatan di pasar-pasar kita juga lakukan. Dan demand terhadap kredit pembiayaan UMKM juga meningkat. Oke, ya. Jadi kita harapkan lagi, saya ulangi lagi nih, kalau kita selaku pelaku usaha mikro, kecil dan menengah, kalau kita masih bingung nih mau ditaruh di mana sih produk kita, tenang aja. Sekarang solusinya sudah ditawarkan oleh Bank Jateng, yaitu dengan adanya marketplace BIMART, di mana kita bisa menaruh dan juga menawarkan produk-produk kita di dalam BIMART itu, dan tidak hanya diakses, dan ini tidak hanya untuk pelaku UMKM Jawa Tengah, tapi bisa untuk seluruh Indonesia. Tenang aja, yang gaptek, yang masih bingung, aduh gimana
caranya susah nih, saya nanti keuangannya apa, tenang. Semua diberikan edukasi oleh Bank Jateng. Dan kalau ada masalah apa-apa, dikelola juga, dihandle oleh Bank Jateng. Tapi juga ada juga working space itu tadi, tidak hanya di B-Mart saja. Wah, asik ya. Dan ini bisa, aplikasinya sudah bisa di-download di App Store dan juga Play Store, namanya B-Mart. Jadi BIMART. Jadi bisa, ini khusus untuk pelaku UMKM. Produknya tidak terbatas, boleh apa saja? Boleh apa saja. Boleh apa saja. Bisa marketable kan? Asal bisa marketable. Iya, yang bisa dibeli ya ditawarkan aja, gitu kan ya, jangan sampai disimpan. Oke, baiklah Pak. Harapan ke depannya seperti apa sih? Harapannya agar apa yang telah kita lakukan itu juga mendapat respon positif dari masyarakat, dan ini adalah juga mendukung program pemerintah Cashless Society. Juga meningkatkan peran UMKM di dalam perekonomian, saya kira jelas. Dan yang terakhir bahwa agar pelaku-pelaku UMKM mulai sadar bahwa kita sekarang hidup di era pandemik ya, tapi tetap semangat. Dan yang lebih penting kita hidup di dalam sebuah budaya baru yang namanya cashless. Iya. Benar, jadi memang budaya baru ini mau nggak mau harus kita ikuti. Jadi kita nggak boleh ketinggalan. Kalau misalnya orang, nggak mau, pasti ribet digital gini. Oh tenang, semuanya itu justru kalau cashless lebih aman. Lebih sehat juga kan? Lebih sehat juga. Lalu juga bisnisnya juga bisa dikelola dengan baik. Kadang-kadang kan kalau misalnya langsung kita ya udah gitu lupa apa segala macam. Tapi kalau ini terdata dengan baik, gitu. Oke, baiklah. Tapi kalau saya lihat di samping ada gitar, yang saya tahu tadi kita sudah bahas kalau ekonomi itu tidak hanya terbatas pada UMKM saja dan lain-lain, tapi ada juga ekonomi kreatif, dan Pak Nano itu adalah salah satu penggiat ekonomi kreatif di Jawa Tengah. Kayaknya kalau udah megang-megang gini mau memainkan sebuah lagu. Ya, tapi kan mestinya Mbak Permata juga nyanyi dong. Saya nyanyi? Iya. Wah, lagu apa ya Pak? Lagu Jawa. Saya harus nyari dulu teksnya. Apa nih? Wah, saya udah tahu nih kayaknya. Banyulangit ya. Oke. Kita mau nyanyi salah satu lagu dari legendaris almarhum Didi Kempot, yaitu Banyulangit, yang akan dibawakan oleh Pak Nano dan saya. Dan kalau gitu kita closing dulu. Tidak terasa sudah 30 menit kami menemani Anda. Semoga perbincangan ini menjadi inspirasi untuk kita semua agar dapat membantu pemulihan ekonomi nasional. Saya Permatasari harap pamit undur dari Anda, dan tidak lupa saya ingatkan untuk selalu patuhi protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Selamat siang.